pemirsa, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Saya Winarni. Di video kali ini, di pertemuan kita kali ini, saya akan membongkar isi tas saya lagi, yaitu sesuai judul yang akan saya bongkar di video kali ini adalah tas pergi ke pasar. Jadi beda sama video-video tas saya yang sebelumnya yang isinya itu pernak-pernik wanita, ada lipstik gincu dan lain sebagainya. Kali ini yang akan saya bongkar adalah barang-barang yang saya beli dari pasar. Karena tas ini itu saya pakai itu untuk ke pasar, jadi jarang saya pakai buat jalan untuk acara-acara tertentu gitu loh, karena memang bentuknya yang memang buat saya itu kurang gede, ukurannya kecil gitu, jadi kurang gede buat saya. Karena tas saya itu kan ukurannya gede-gede seperti yang ada di video ini, itu tasnya itu gede-gede semuanya. Jadi mari kita lihat langsung apa aja isi tas pergi ke pasarnya ya. Dan yang pasti ini barang-barang yang isinya itu barang dari pasar, nggak ada barang-barang yang unik dan lainnya. Kita langsung aja ke penampakan tas luarnya itu seperti ini. Sebenarnya gede ya pemirsa, sama kayak tas lainnya, cuma tetap ini buat saya ini ukurannya kecil, jadi nggak segede tas yang lainnya. Jadi saya jarang banget pakai tas ini itu untuk jalan gitu loh. Berarti saya pakai untuk pasar, untuk ngangkut barang-barang dari pasar. Isi yang pertama tasnya adalah yang pasti karena judulnya ke pasar, jadi yang pasti saya bawa dompet. Dompet ini juga udah gede banget, dari DRW Skincare, pengguna setia, dapat dompet dari masih kantong plastik sampai dapat dompet segini. Saking lamanya saya pemirsa pakai DRW, jadi dapatnya dari plastik sampai tas seperti ini. Dan isinya tidak lain dan tidak bukan ya pasti uang belanja ya. Biasanya itu komplit sama kunci rumah, karena saya tanpa ini saya bisa masuk rumah juragan maksudnya loh. Itu yang pertama. Yang kedua pasti catatan belanja apa yang akan saya beli gitu. Biasanya kalau saya ke pasar itu 2 hari sebelumnya itu udah pasti saya mau jalan itu udah pasti saya tulis lengkap shopping listnya, jadi biar nggak tawaf gitu loh muter-muter di pasar. Kemudian yang terakhir di dompet ini isinya itu pasti HP. Jadi satu dompet ini udah masuk ke semuanya barang-barang penting inti gitu loh. Kebayang kalau ke pasar itu yang pasti utama bawa ini, walaupun nggak bawa tas, yang penting bawa ini, dompet ini udah segala-galanya gitu loh. Kemudian barang yang pertama yang saya beli adalah almond. Nah, saya itu penggemar almond, suka banget sama almond, dan manfaat dari kacang almond ini itu banyak banget ya pemirsa. Ini salah satu makanan itu kacang masuk dalam kategori superfood. Ini yang pertama itu almond. Kemudian yang keduanya adalah madu. Nah, saya juga penggemar madu karena saya harus minum madu tiap hari, itu harus minum madu. Dan biasanya itu karena saya juga kan selalu minum rempah ya kalau malam gitu loh beb, jadi untuk menutup hari dan mengawali hari itu saya biasanya akan minumnya rempah, yaitu isinya itu ketumbar. Manfaat dari ketumbar, karena saya konsumsi ketumbar tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan mata, karena usia makin tua itu penglihatan makin berkurang, jadi ya harus dijaga kesehatannya supaya nggak makin berkurang daya lihatnya gitu loh beb. Ini aja saya masih udah berkurangnya udah banyak. Kemudian yang keduanya adalah ada cengkeh. Saya beli cengkeh juga. Ini adalah tanaman rempah zamannya dari kakek dan nenek moyang saya. Waktu saya masih kecil dulu, waktu masih bocah itu kakek dan nenek saya itu nanam ini, dan nggak bisa makan, cuma bisa mungutin doang ya. Dan sekarang masa tua saya baru bisa merasakan hasilnya si cengkeh ini. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk, karena kan saya punya tenggorokan yang sering serak gitu loh pemirsa. Nah apalagi kalau bikin video ini, satu hal yang paling ngeselin itu kalau lagi ngomong tiba-tiba tenggorokannya itu gatel. Waduh, itu nggak enak banget kan, harus ambiar semuanya, harus ngulangin lagi dari awal gitu loh. Jadi ini cengkeh itu setiap hari saya minum itu untuk satu ya memang untuk kesehatannya yang pasti ya, ini manfaatnya juga banyak sekali pemirsa. Yang keduanya itu untuk tenggorokan saya yang memang sering bermasalah ketika ngomong terlalu lama gitu loh. Ini selain itu juga bisa bisa mengurangi berat badan, bau badan, dan juga bau mulut. Jadi ini kan rasanya kayak mint gitu loh. Ini untuk cengkehnya. Kemudian barang selanjutnya adalah yang pasti saya beli odol pemirsa. Saya nggak lupa juga beli odol. Yang nggak kalah pentingnya adalah dari saya juga beli skincare ini dari Sari Ayu.
sabun cuci muka facial foam sama moisturizernya. Nanti kalau sudah kembang 1 minggu saya baru mereviewnya, karena harus pakai dulu baru bisa bikin video untuk nge-reviewnya. Kemudian selanjutnya adalah obat-obatan, karena saya itu untuk masalah BAB harus dibantu obat supaya lancar gitu loh pemirsa. Jadi buat kalian yang nggak punya masalah dengan buang airnya, alhamdulillah itu harus disyukuri itu, karena satu nikmat yang sangat besar adalah ketika kita dimudahkan dan dilancarkan ketika buang hajatnya gitu loh. Kemudian yang selanjutnya adalah Panadol, karena obat setia di saat sakit kepala itu ya Panadol. Satu-satunya obat yang paling mengerti saat kita kepala nyut ya ini Panadol. Kemudian selanjutnya adalah isinya itu terakhir, masih ada lagi nggak sih? Ini biasanya itu saya harus bawa ini pemirsa, karena kalau di pasar itu kan tempat paling itu ya paling kotor ya, jadi memang harus bawa ini. Kalau ke tempat-tempat yang agak lain itu bisa pakai tisu basah atau nggak apa-apa, tapi kalau untuk ke pasar saya harus bawa ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membersihkan, mengsanitari diri kita. Biasanya kalau ini saya pakai tuh di tangan gitu loh. Kemudian barang selanjutnya adalah yaitu saya pasti bawa tisu, karena kalau habis beli sesuatu itu harus dilap juga. Jadi sebelum masuk rumah itu pasti harus udah tangan disemprot-semprot, kemudian juga dilap gitu loh. Jadi agak rempong juga sih sebenarnya, walaupun ini barang-barangnya itu cuma ke pasar aja itu udah serempong ini gitu loh pemirsa. Apalagi kalau pas saya yang untuk pergi ke jalan itu ya segedenya minta ampun, yang ada di video ini itu isinya tas sampai gayung berjalan aja ada. Kalau tas ini itu termasuk ukuran yang buat saya itu kecil, karena memang ukurannya itu kalau buat jalan itu nggak muat buat saya. Apa memang saya yang terlalu rempong, apa memang tasnya ukurannya kecil gitu. Seandainya saya kalau pergi itu bisa bawa lemari, mungkin saya bisa bawa lemari bisa, jadi biar semuanya itu muat gitu loh. Ini sebenarnya tasnya cakep juga sih, karena warnanya juga biru ya. Ini saya beli sudah nggak tahu berapa tahun yang lalu gitu, cuma memang jarang saya pakai karena ukurannya kurang gede di saya gitu loh. Terus luarnya juga ada ini resletingnya. Penampakan luarnya sih cakep banget sih sebenarnya ya, warnanya. Kemudian dari cangklongannya ini sudah agak mereteli, jadi ya agak kurang begitu meyakinkan gitu loh. Tapi ya kalau buat untuk pasar is oke kan, gak ada yang merhatiin tasnya untuk cangklongannya mereteli gitu kan, yang penting itu orangnya. Biasanya sih seperti itu. Begitu ya pemirsa untuk video bongkar tas kali ini. Sekian dulu, semoga ini bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa wanita, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum.